Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Syaira aku ini Iskandar. Nah, di sini aku bakal membahas modul yang baru yaitu tentang routing. Nah, di sini ada static routing. Ah, Nah, aku bakal ngejelasin dulu tentang pengertian routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sumber jaringan atau antar jaringan. Nah, routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Selanjutnya, ada goals routing. Yang pertama, menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Yang keempat, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Protokol routing. Yang pertama, ada static routing. Static routing itu routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Yang kedua, ada dynamic routing. Nah, routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, yang ketiga ada default routing. Nah, default routing ini adalah sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, di eh, di modul routing ini, aku ngebahas yang pertama dulu yaitu tentang static routing. Nah, static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam table routing router. Nah, router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, jadi static routing ini kita itu nyetingnya secara manual ya teman-teman, namanya juga statik gitu. Kita langsung mulai saja konfigurasinya. Di sini aku sudah menyiapkan dua router dan dua PC. Eh, Mari kita kasih IP. Aku kasih IP buat eh, antara si router ininya, IP-nya. Aku pakai 100, 100, 100, 0 slice 30 saja. Kenapa aku pakai slice 30? Karena slice 30 itu host IP-nya 2. Jadi cukup buat si router ini agar kalau misalkan pakai slice yang lain itu kita tidak membuang-buang host IP tersebut. Jadi kita pakai yang pas saja yaitu slice 30. Selanjutnya dibuat ke PC-nya. Aku pakai 192, 168, 10, 100, 0 slice 24. Di sini 172, 16, 172, 16, 100, 0 juga plus 20. Nah, jika sudah diberi IP seperti ini, langsung kita saja mulai konfigurasinya yaitu dengan nyalakan interface terlebih dahulu. No, kita pencet di sini. And connected interface shoot. Nah, situ interface technical IP nya kita pakai satu dari slice 0 dari network 0 ini yaitu 100, 100, 100, 100.
255, 252, karena slice 30. Nah, setelah kita masukkan first key 01, IP ether 192, 168, 191, 255, 255, 255. Nah, biar kita tidak lupa, kita masuk ke PC-nya, desktop IP configuration. Kita isi IP si PC. 192, 168, 102 berarti. 192, nah, kita router yang sebelah kiri ini atau router 0 sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasi yang sama di router 1 atau router yang sebelahnya. No, and connected interface range 0 sampai 1. Show interface gate 00, IPFM 100, 100, 100, 100, 100, 2, 255, 255, 255, 25. Interface gate interface gate 01, IPF IPF-nya 172, 16, 100, 1, 255, 255, 255, 0. Sudah. Selanjutnya kita ke PC-nya. 172, 16, 100. Nah, oke. 172, 16, 100. Nah, di sini masing-masingnya sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita ke router yang sebelah sini. Kita mulai menstatickan. Kita exit dulu dari konfigurasi interface ini. Exit, habis itu IP root. Nah, IP root ini kita nentuin network mana eh, yang mau kita destinasiin, yang mau kita tuju gitu. Kita kita mau ke network yang sebelah sini. Kita tulis dulu networknya. IP root 172.16.100.0. Kita masukin subnet masknya 2550. Nah, lewatin jalur yang mana? Berarti kita ngelewatin jalur sebelah sini. Atau jalur atau IP router si satu ini. Jadi IP-nya 100, 100, 102. Nah, bentar. Nah, di sini kita sudah merutekan tujuannya. Kita ke network ini, jalur yang dilewatinnya yang ini. Router 1, 100, 100, 100.2. Nah, coba kita kirim pesan ya, apakah bisa? Nah, di sini masih violet, teman-teman. Kenapa? Karena kita kan baru merutekannya dari router 0. Router satunya belum, jadi kita harus merutekan juga di router 1 ini. Ini exit, IP root. Tujuannya ini IP si network si ini
interface gig 01, 192, 168, 100. Masukin subnet masknya. Jalurnya kita pakai yang IPC router ini. 100, 100, 101 meter. Coba ya. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, sudah successful, berarti konfigurasi kita itu sudah benar. Nah, oke teman-teman, di sini aku sudah eh, menambahkan satu router lagi dan satu PC. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita kasih IP lagi aja ya untuk router sini. IP-nya kalau tadi 100-100, kita pakai 200, 200, 200, 0/30. Nah, kenapa slice 30? Nah, kenapa aku pakai slice 30? Seperti tadi yang sudah aku jelaskan ya, agar kita tidak membuang-buang host IP. Jadi kita pakai yang pas saja yaitu slice 30. Nah, selanjutnya 192, 168, 200.0 slice 2. Sudah? Jika sudah, kita nyalakan dulu si interface-nya. Kita masuk ke router 1. Enable config interface gig 02 IP add 200, 200, 201, 255, 255, 255, 252. No shoot. Nah, sudah kita nyalakan lagi di router 2. Ini no aja. Enable config interface gig 00 IP add-nya 200, 200, 200, 2, 255, 255, 255, 252. No shoot. Nah, kita langsung nyalain lagi interface yang mengarah ke PC2 ini. Interface gig 01 IP add-nya 192, 168, 200, 1, 255, 255, 255.0. No shoot. Sudah, kita isi dulu IPPC-nya. Quick stop, IP configuration 192, 168, 202, 192, 168, 201. Teman, kita coba kirim pesan ya dari VPC ini ke PC2. Nah, di sini pasti violet. Kenapa? Karena si router ini hanya router ini dia cuman kenalnya ke router yang di tengah. Jadi dia belum mengenal si router 2 ini. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita config lagi. Enable config IP root. Kita tujuannya ke network yang ini. 192, 168, 200, 0. Subnet masknya 55, 255, titik 0. Nah, jalur yang dilewatinnya si
router yang tengah ini, IP router tengah, yaitu 100.100.100.2. Nah, sudah. Kita juga kita config lagi di router tengah. Ini exit IP root 192.168.200.255.255.255.0. Kita pakainya yang eh si IP router ini, yaitu 200 200 200.2. Nah, di sini kita sudah merutekannya lagi. Coba kita coba ya. Nah, di sini violet lagi karena kita kan yang baru mengenal router ini hanya router router 0 dan router 1. Router 2-nya dia belum mengenal si router yang di tengah maupun router yang paling kiri. Nah, kita di sini kita akan merutekannya. Exit IP root. Kita ke destination-nya yang ini dulu. 192.168.100.255.255.255.0. Kalau kita pakainya yang ini, berarti jalur yang dilewatinnya IP si router yang depan dia. Berarti 200.200.200.1. Nah, IP root lagi. IP root lagi 172.16.100.255.255. Titik. Mohon maaf. 200. Jalur yang dilewati ini masih sama. Titik 1. Nah, kita coba ya. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini sudah successful, teman-teman. Coba kita coba dari router yang paling kiri ya. Nah, di sini juga sudah successful. Karena, kenapa successful? Jadi si router ini sudah mengenal router ini sudah mengenal ini, dan begitu juga semuanya. Jadi mereka tuh sudah saling mengenal gitu. Oke, teman-teman. Di sini aku akan menambahkan lagi satu router, dan satu PC. Nah, kita masukin, kita pakai kabel sini ke sini. Nah, sama seperti tadi, selanjutnya kita kasih IP ya. Kita kasih IP-nya 30 aja, 30, 30, 30, 0 slice, 30 juga. Di sini 172.16. Karena 100-nya sudah dipakai, jadi kita pakai 200, 0 slice 24. Nah, sudah. Kita apain dulu. Nah, jika sudah, kita konfigurasi lagi seperti yang lainnya, seperti tadi maksudnya gitu. Interface klik 02, IP add-nya 30, 30, 30, 1, 255, 255, 255, 255, 2. No shoot.
Sudah. Selanjutnya di router ketiga. Atau router yang baru. Di sini 0 and config interface speed 0 0 IP nya 30 30 30 karena satu udah dipakai jadi kita pakai 2 255 255 255 255 2 not shoot. Nah, sudah nyala. Selanjutnya kita masuk ke interface ke yang mengarah PC. Interface klik 01 IP nya 172.16.200 1 255 255 255 25 karena setelah itu 4 berarti ini 0 no shoot. Nah, jika sudah nyala, kita masukin dulu ke IP configuration PC-nya. Stop. 172.16.200 255 2 172.16.201. Nah, di sini sudah kita konfigurasi. Kita coba kirim pesan ya dari PC 1 ke PC 3 atau PC yang baru. Nah, di sini pasti violet teman-teman karena lagi-lagi router satu ini dia belum mengenal router ketiga atau router yang baru. Mereka router satu ini hanya mengenal router 0, router 2. Begitu juga router yang baru ini belum mengenal mereka gitu. Oke, teman-teman, di sini aku bakal konfigurasi agar si router ini dia mengenal si router yang baru ini. Gimana caranya? Ini aku tadi eh salah masukin networknya. Kita langsung saja masukin lagi network yang baru, yaitu 172 16 200 0 255 255 255.0 lewatnya 100. Maaf teman-teman, coba kita hapus dulu no IP root yang tadi kita ini. Takutnya terjadi overlaps gitu loh. Sebentar, config coba kita tulis manual aja deh. IP root 192 208 200 255 100. Nah, sudah kita hapus. Selanjutnya kita masukin yang baru. 172 16 200 255 terus 2. Nah, di sini juga kita hapus dulu yang ininya. IP. Soalnya aku tadi benar-benar salah masukin network. Maaf ya. 200 enggak 255 255 255 0 berarti 0.
Langsung saja masukin lagi yang baru. 172, 16, 200, 255, 255, 255, titik 0, 200, 200, 202. Itu juga di router yang ini. Kita hapus dulu. No IP. Root 119, 168, 200, 255, 255, 255, titik 0, 30, 30, 32. Kita masukin lagi nih, kita masuk IP store. 172, 16, 200, 255, 255, titik 0, 30, 30, 32. Nah, sudah. Selanjutnya di router sini, ini sudah benar. Yang pertama, dia mengenal network tujuan yang ini, subnet masknya, jalur yang dilewatinnya, IP yang di depannya. Begitu juga yang ini dan yang ini. Kita coba ya, apakah sudah berhasil? Pilot dulu, kita coba sekali lagi. Kita percepat dulu. Nah, sekian coba ya. Nah, sudah successful teman-teman. Coba kita coba ya, biar lebih valid lagi. Nah, di sini juga dia sudah successful, artinya semua router ini mereka sudah saling mengenal. Tuh. Oke teman-teman, di sini aku sudah menambahkan satu switch dan dua PC. Kita akan membuat VLAN dan kita langsung masuk saja ke router 3. Kita akan em, kita akan apa ya? Kita akan membuat sub interface gitu. Kita geser terlebih dahulu. Semacam enable config. Ini interface gig 02. Jadi langsung masuk down saja. Nah, jika sudah, ini sudah nyala, kita akan membuat sub interface, yaitu interface gig 02. Kita bikin VLAN 10 sama 20. Terus gig 02, encapsulation dot q 10, IP add-nya, aku pakai 10 aja. 10. Slice 24, terus networknya 0, ini berarti 1, 2, 255, 255, 255 titik 0. Habis itu kita akan meng DHCP-kan IP-IP CPC ini secara dinamis agar cepat dan tidak ribet juga, yaitu IP DHCP pool 10, networknya 10, 10, 10, 0, 255, 255, 255 titik 0, default routernya 10, 10, 10 titik 1. Sudah, kita langsung masuk ke interface gig 02, VLAN 20. 20, captation, VLAN Q 20, IP add-nya 20, 20, 20, 20. Sorry,
Satu, 255, 255, 255, 0. IP DHCP ke 20, networknya 20, 20, 20, 0, 255, 255, 255, 0, default root 20, 20, 20, 20, 1, sudah. Nah, jika sudah di router, kita selanjutnya di switch, shell I, kita akan membuat VLAN-nya dulu. N, config, habis itu VLAN 10, name-nya juga 10 aja, terus interface FA02 ya, switch port access VLAN 10. Selanjutnya VLAN 20, name-nya juga 20 saja, interface-nya FA03. Benar, FA03 benar. FA03, switch port access VLAN 20. Nah, jika sudah, kita akan memode terangkan si interface ini. Interface FA01 ya teman-teman. 1, switch port mode terang. Nah, kita percepat dulu. Kita cek apakah sudah dapat IP dia. Nah, di sini DHCP-nya request successful. Jadi, dia sudah berhasil mendapatkan IP DHCP. Satu lagi. Sini juga sudah successful. Nah, teman-teman, sebetulnya kita akan merutekan agar mereka PC ini ke PC ini bisa saling berkomunikasi. Tapi agak repot juga ya, karena harus satu-satuin dan ini juga lumayan banyak, jadi harus semangat. Kita coba. And config IP rootnya 10, 10, 10, titik 0, 255, 255, 255, 0. Jalur yang dilewatinnya 100, 100, 100, 2. IP root 20, 20, 20, 0, 255, 255, 255, titik 0, 100, 100, 100, 2. Sudah. Di router sebelah sini juga sama. Berarti 200. Nah, and connector IP routernya 10, 10 itu ini titiknya 255, 255, 255, 0, 200, 200, 200, 2. IP routernya 20, 20, 20, 0, 255, 2. Ini 25 titik minus 200, 200, 200, 2. Nah, sudah. Selanjutnya di router 2. Ya, konektor IP. Ini masuk 10, 10, 10, 255, 255. Kalau ini kita yang 30, 32.
Nah, tadi sudah merutakan semuanya. Coba ya kita coba dari PC 2 ke PC 4 apakah successful? Nah, di sini successful. Coba dari PC 0 ke PC 5 successful juga. Artinya, semua ini mereka sudah saling mengenal. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan materi yang pertama, yaitu static routing dari aku. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.